update selengkapnya. Berita pertama, Saudara, dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Penerimaan peserta didik baru PPDB Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP di Kota Tegal usai dilakukan. Namun ada satu SMP negeri di Kota Tegal yang tercatat kekurangan siswa pada tahun ajaran 2021-2022. Sekolah tersebut yakni SMPN 12 Tegal yang masih membutuhkan siswa untuk memenuhi kuota. Pihak sekolah menyebut kekurangan siswa tersebut disebabkan karena jumlah siswa lulusan SD di Tegal tiap tahunnya menurun. Jumlah lulusan SD tidak menutup kuota keseluruhan kelas yang ada di SMP yang ada di Kota Tegal. Sebelumnya siswa juga dialami oleh SMP Negeri 11 dan SMP Negeri 9. Namun kedua sekolah tersebut membuka PPDB jalur prestasi dengan kuota sebanyak 20%, sehingga kuota kedua SMP tersebut terpenuhi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada wartawan Tribun Jateng, Fajar Bahrudin Ahmad yang akan memberikan laporannya. Halo Fajar, selamat siang. Halo Fajar. Halo Fajar, bisa mendengar suara saya? Fajar, halo? Firda. Oke Fajar. Ya, Fajar, bisa dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan SMP negeri tersebut kekurangan siswa? ya. Jadi dalam wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMPN 12, Ibu Eni Triasuti, ada 3 faktor yang menyebabkan SMPN 12 itu kekurangan siswa. Pertama yaitu faktor kondisi sekolah. Jadi kondisi sekolah ini yang berada di dekat pesisir menyebabkan sekolah itu sering terkena rob dan banjir. Nah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat enggan atau bahkan tidak mau ya untuk menyekolahkan anak-anaknya di situ. Itu faktor pertama. Lalu faktor kedua, bagi masyarakat, sekolah tersebut dinilai masih kurang bermutu dan belum ada prestasi yang mungkin begitu nampak ya. Bahkan sebelum adanya sistem zonasi ini, sekolah tersebut itu dikenal dengan sekolah yang menampung siswa-siswa yang tidak begitu bernilai bagus seperti itu. Nah, sedangkan faktor ketiga, sekolah tersebut tidak terlalu diminati karena jaraknya atau akses dari jalan utama untuk menuju sekolah tersebut terlalu jauh. Dan hal itu juga yang menyebabkan para orang tua enggan menyekolahkan anaknya di situ karena khawatir aksesnya terlalu jauh. Seperti itu, Firda. Oke, berarti faktor utamanya di sini itu kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMP 12 seperti itu ya, Fajar? Ya, kurang lebih seperti itu, Firda. Kemudian, Fajar, bagaimana tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Tegal sendiri? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, Ismail Fahmi, menyampaikan bahwa SMPN 12 ini memang menjadi langganan kekurangan siswa. Nah, namun dari Disdikbud Kota Tegal menilai kekurangan siswa itu lantaran jumlah lulusan SD itu jauh lebih sedikit dibanding kuota keseluruhan SMP di Kota Tegal. Nah, kekurangannya ini di kisaran angka 11-13%. Nah, meski demikian, Disdikbud Kota Tegal sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan membuka jalur prestasi 20% bagi warga Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, dan ini berhasil di SMPN 11 dan SMPN 9. Nah, namun untuk SMPN 12 ini masih kekurangan siswa, seperti itu, Firda. Oke, kemudian upaya apa yang dilakukan oleh SMP negeri tersebut untuk meningkatkan jumlah siswa, Nah, Fajar? beberapa upaya sudah dilakukan. Satu di antaranya yaitu agar kepercayaan masyarakat kembali lagi. Satu cara pertama yaitu dengan meningkatkan tingginya dataran sekolah tersebut. Nah, upaya ini dilakukan untuk agar tidak terjadi rob dan banjir. Nah, lalu upaya yang kedua,
pihak sekolah sedang berupaya untuk menghijaukan atau membuat taman-taman edukasi di sekolah agar sekolah tersebut unggul dalam adiwiyata atau perlombaan lingkungan di Kota Tegal, seperti itu. Nah, lalu untuk yang ketiga, jadi tahun ajaran ini sekolah tersebut sedang fokus untuk membenahi karakter siswa. Bagaimana siswa itu lebih berkarakter, lebih mempunyai sopan santun seperti itu, dan menghilangkan kesan bahwa siswa-siswa sekolah tersebut malas, suka bolos, dan suka bermain. Seperti itu, Firda. Oke, kemudian apa harapan pihak SMP Negeri 12 tersebut kepada pemerintah Kota Tegal sendiri, Fajar? Nah, ada 3 harapan dari pihak sekolah. Nah, harapan tersebut juga berkaitan dengan faktor yang menyebabkan sekolah tersebut kurang diminati. Pertama, mereka berharap ada bantuan bus sekolah atau kendaraan yang bisa mengantar jemput para siswa dari jalan utama menuju sekolah. Karena hal ini menurut mereka sangat sangat mengganggu, maksudnya sangat menyulitkan siswa karena siswa harus berjalan jauh dan itu menjadi faktor menurun peminat ya, seperti itu. Lalu harapan yang kedua, mereka berharap pemerintah membantu pihak sekolah dalam melakukan perbaikan-perbaikan atau pembangunan. Nah, salah satu di sini yaitu pembangunan saluran atau drainase. Karena mereka menilai dengan perbaikan drainase ini, maka ketika terjadi rob, air akan segera surut dan akan keluar dari sekolah tersebut. Nah, lalu harapan yang ketiga, mereka berharap ada perbaikan sistem dan aturan PPDB. Nah, selama ini aturan PPDB yang berlaku itu kan siswa diperbolehkan memilih satu sekolah atau 2. Nah, kebanyakan siswa memilih hanya satu sekolah. Nah, mereka berharap sistem PPDB ini diterapkan dengan siswa wajib memilih 2 opsi sekolah. Jadi ketika sekolah yang mereka pertama tuju tidak berhasil, mereka bisa menuju sekolah kedua. Nah, mereka berharap para siswa itu memilih SMPN 12 sebagai pilihan kedua, jadi agar daya tampung itu bisa semakin banyak, seperti itu, Firda. Berarti memang ada koordinasi antara pihak terkait untuk membangun SMPN 12 Kota Tegal lebih baik lagi seperti itu ya, Fajar? Ya, betul. Memang ada koordinasi antara dinas terkait dan SMPN 12 untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan, seperti itu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jateng Fajar Bahrudin Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Padang, Saudara, antrean panjang tampak di Jalan Bypass kilometer 8 Lubuk Begadung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu 16 Juni 2021. Tampak puluhan kendaraan roda 4 dan roda 6 memadati jalan tersebut. Para pengguna kendaraan bermotor tengah menunggu antrean untuk mendapatkan BBM. Namun karena kurangnya ketersediaan solar di SPBU Pasar Ambajang, Kecamatan Kuranji, membuat antrean kendaraan mengular panjang. Tampak di sekitar SPBU antrean mengular hingga 500 meter, memenuhi setengah jalan. Seorang pengendara roda 4 berjenis minibus mengaku sudah mengantri sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, biasanya pada pagi hari, persediaan solar di SPBU Pasar Ambajang sudah tersedia. Namun persediaan ternyata habis dan mengakibatkan adanya antrean panjang. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Padang Rahmat Panji yang akan memberikan laporannya. Halo Rahmat Panji. Iya, Firda. Rahmat Panji, bisa dijelaskan kondisi terkini di SPBU Pasar Ambajang seusai adanya antrean panjang tersebut? Baik, tadi di pukul 8 hingga pukul 12 siang, itu sempat terjadi antrian panjang yang memakan setengah ruas jalan di Jalan Bypass kilometer 8. Itu tuh antrian itu disebabkan oleh adanya pengisian solar, bahan bakar minyak berjenis solar oleh pengendara roda 4 dan roda 6. Jadi kalau untuk antrian tersebut terjadi karena banyaknya kendaraan yang ingin mengisi solar, sedangkan
untuk persediaan tidak di setiap SPBU di Kota Padang yang memiliki persediaan dari pagi. Seperti itu, Firda. Kemudian sejak pukul berapa puluhan kendaraan tersebut mengular dan berapa lama antrean terjadi di sana? Kalau secara keseluruhan tadi itu SPBU membuka solar sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 12 siang. Sebelum saya hingga pukul 12 siang itu antrian sudah mulai surut. Udah mulai tidak terlalu banyak kendaraan yang memakan ruas jalan di Jalan Bypass kilometer 8. Oke, kemudian adakah mungkin akibat yang ditimbulkan bagi warga sekitar seusai adanya antrean panjang tersebut, Rahmat? Oke, jadi beberapa warga yang saya temui tadi di sekitar antrian itu merasa terganggu karena antrian ini sudah berlangsung lebih kurang selama 10 hari. Jadi ada jalan tempat antrian tersebut berada di ruas jalan utama di Jalan Bypass itu. Jadi beberapa penjual atau warga yang berjualan di pinggir jalan itu harus terpaksa ditutup oleh antrian kendaraan roda 4 dan roda 6 yang lebih kurang bisa mencapai 500 meter tersebut. Jadi warga sedikit mengeluh karena tentu toko mereka tidak kelihatan oleh para pembeli yang melintasi jalan tersebut. Oke, Rahmat, kemudian apa tindakan dari pihak SPBU itu sendiri terkait antrean panjang yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan solar di sana? Baik, jadi kalau untuk dari pihak SPBU, tadi saya sempat bertemu dengan pengawas SPBU itu sendiri. Kalau untuk jumlah solar atau stok itu masih sama dari bulan sebelumnya, tapi hari ini memang konsumennya saja yang meningkat dan transportir dari solar itu sendiri itu berbeda-beda jadwal. Jadi untuk pagi hari di SPBU Pasar Ambacang, di sore hari itu di SPBU Pisang. Jadi karena berbeda jadwal itu antrian menjadi padat karena hanya satu SPBU yang memiliki solar, padahal di ruas jalan yang sama ada sekitar 4 atau 5 SPBU tapi tidak semuanya memiliki stok solar pada jam yang sama. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Padang, Rahmat Panji atas laporan. Baik, Firda. Kembali ke Malang, Saudara. Aksi pelecehan seksual terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu, Jawa Timur beberapa waktu lalu. 3 orang siswa SMA SPI melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut ke Polda Jatim pada Sabtu 29 Mei 2021 lalu. Pihak Komnas Perlindungan Anak melaporkan pemilik sekolah berinisial JE ke Polda Jatim lantaran diduga melakukan tindakan pidana kejahatan seksual kepada lebih dari 25 orang siswa. Terbaru, Polda Jatim telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti dugaan tindakan pelecehan seksual tersebut. Polda Jatim juga akan menyiapkan penanganan psikologi kepada para korban yang mengalami trauma. Adanya kejadian ini mengundang komentar dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia hingga Komisioner KPAI meninjau lokasi SMA SPI secara langsung. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, juga sudah melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut. Pihaknya akan segera mengumumkan hasil dari pemeriksaan itu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Surya Malang, ada Beni Indo yang akan memberikan laporannya. Halo, Beni. Ya, dapat saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini menjadi sorotan berbagai pihak, mulai dari KPAI, LPAI, sampai Komnas PA. Terbaru adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Ketua Umumnya Kak Seto langsung datang ke SPI untuk bertemu langsung dengan para pelajar, termasuk juga para guru. Di sana Kak Seto berbagi informasi dan memberikan support, semangat kepada anak-anak yang masih belajar di sana. Tapi ada satu hal yang sama dari semua lembaga yang memberikan perhatian terhadap kasus ini, bahwa yang pertama adalah kasus hukum yang saat ini tengah diproses di Polda Jatim harus terus ditegakkan, dan di sisi lain anak-anak yang berada di SPI ini hak-haknya, hak pendidikan dan juga hak-hak untuk mendapatkan keamanan juga harus terlindungi. Jadi ini harus ada dipisahkan, adalah ada kasus hukum dan ada kasus
bukan kasus, ada hak-hak anak yang harus dilindungi. Dan saat ini sejumlah pihak konsen bagaimana untuk memulihkan kembali kondisi psikologis terutama anak-anak yang ada di SPI supaya mereka bisa belajar dan bisa bertumbuh dengan baik di lingkungannya. Oke, Beni, Firda. gimana update terbaru dari kasus dugaan pelecehan terhadap anak di sekolah SMA SPI tersebut? Ya, jadi memang itu yang terbaru kali ini adalah anak-anak dicoba untuk diajak berkomunikasi supaya mereka tidak mengalami trauma terhadap pemberitaan maupun kasus yang telah terjadi di sini, di SPI. Bahwasanya beberapa pihak sudah berkunjung ke SPI untuk memberikan dukungan, support secara psikologis supaya anak-anak ini memiliki pemahaman bahwa mereka adalah anak-anak yang punya kesempatan untuk belajar dan mereka harus mendapatkan keamanan berada di sana. Sedangkan kasus hukumnya, sejumlah pihak meminta supaya Polda Jatim segera mengumumkan siapa tersangkanya dan supaya jelas dan transparan prosesnya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di publik khususnya di Kota Batu. Oke, Beni, bisa diinformasikan terkait kondisi korbannya sendiri seperti apa? Sejauh ini saya belum bertemu dengan korban, tapi melalui video yang diunggah oleh Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait di YouTube-nya, di sana terjadi Aris berbincang-bincang dengan korban yang ia dampingi dan mereka menceritakan apa yang telah ia alami, kemudian juga dikatakan memiliki bukti-bukti sehingga mereka punya keberanian untuk melapor ke Polda berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki. Oke, kemudian Beni, apakah anak-anak di SMA SPI sendiri masih melaksanakan pembelajaran dengan normal seusai adanya laporan tersebut? Ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh langsung di SPI, baru saja anak-anak di SPI melaksanakan ujian akhir sekolah dan proses pembelajaran tetap berlangsung seperti biasa. Mereka juga beraktivitas seperti biasa. Firda. Oke, kemudian apa pesan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memantau langsung? Mungkin Komnas Perlindungan Anak, kemudian LPAI dan juga KPAI sendiri. Ya, berbagai pihak menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ada hak-hak anak yang harus dilindungi di SPI dan solusi kasus ini menutup sekolah bukanlah solusi yang tepat. Bahwa anak-anak itu harus kita lindungi bersama dan proses hukum harus kita pantau bersama juga supaya keadilan bisa ditegakkan. Kemudian ada satu hal yang penting juga bahwasanya anak-anak yang berada di SPI ini adalah anak-anak yang mayoritas adalah anak tidak mampu dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia sehingga keberadaan mereka, masa depan mereka itu harus bersama-sama dilindungi. Oke, Beni, kemudian bagaimana respon pemerintah Kota Batu sendiri terkait kasus dugaan pelecehan tersebut? Ya, jadi sejak awal melalui dinas terkait, pemerintah Kota Batu telah memberikan pendampingan termasuk ketika Komnas PA melaporkan kasus ini ke Polda Jatim dan pemerintah Kota Batu juga membuka call center yang bisa dihubungi oleh siapapun yang merasa menjadi korban. Informasi terbaru yang saya peroleh dari Komnas PA, Aris Merdeka Sirait menyebutkan ada sekitar 40 orang lebih yang menelpon, yang mengadu terkait pengalaman tidak enaknya di SPI. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemkot Batu sejauh ini baru membuka call center dan pendampingan terhadap korban-korban yang ada di alumni SPI. Oke, baik. Terima kasih wartawan Surya Malang, Beni Indo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Bangka Tengah, Saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Atas Koba, Bangka Tengah pada Selasa 15 Juni pagi. Peristiwa maut tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor dan truk tangki BBM. Akibatnya, satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal dunia seusai kejadian. Kecelakaan tersebut bermula saat truk tangki warna biru putih milik PT Sepintu melaju dari arah Koba menuju Desa Nibung. Sementara itu, sepeda motor Honda Beat hitam yang dikendarai oleh Liuk Cicin, 60 tahun bermaksud hendak putar arah. Pengendara motor menyeberang ke arah kanan atau ke arah Desa Nibung. Namun karena jarak yang terlalu dekat, kecelakaan antara truk tangki dan sepeda motor tak terhindarkan. Liuk Ci yang mengalami luka parah kemudian dibawa ke RSUD Bangka Tengah untuk perawatan intensif. Nahas korban meninggal dunia akibat pendarahan yang hebat akibat terlindas truk tersebut.
Sementara sopir truk tangki Arzali 41 tahun dan penumpangnya Arvinova Ramadan 19 tahun mengalami luka-luka. Keduanya dibawa ke RSUD Bangka Tengah untuk perawatan intensif. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Bangka Pos, ada Sela yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang, Sela. Selamat siang, Firda. Sela, bisa dijelaskan di mana tepatnya kejadian kecelakaan tersebut terjadi? Baik, Mbak Firda, terima kasih. Untuk informasi kejadian laka lantas antara mobil truk tangki yang bermuatan bahan bakar minyak dengan pengendara sepeda motor jenis Honda Beat ini terjadi di Jalan Kenanga Atas, Koba, Bangka Tengah, tepatnya di depan Apotik Sehat, di mana kejadian ini terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi Selasa, di mana akibat kejadian ini mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, Satlantas Polres Bangka Tengah, Ibtu Ellen, menjelaskan bahwa kejadian ini bermula ketika pengendara truk hendak melaju dari arah Bundaran Koba menuju ke Desa Nibung. Sementara kemudian kendaraan bermotor ini yang dikendari oleh AMA ini hendak melakukan mutar balik, melakukan putar arah yang mengakibatkan kecelakaan ini, tabrakan ini tidak dapat dihindari, di mana pada saat kejadian tersebut korban ini langsung terpental dan masuk ke dalam bawah truk ini, dan bagian kaki korban ini tertindas langsung bagian ban mobil truk ini. Oke, kemudian bagaimana kondisi korban, bisa dijelaskan untuk update-nya seperti apa? Nah, untuk kondisi korban ini, setelah dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian, korban ini langsung dialihkan ke Rumah Sakit RSUD Bangka Tengah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut, di mana berdasarkan keterangan dari pihak dokter, korban ini mengalami luka pada bagian pinggul sampai dengan bagian kakinya, mengalami luka berat, di mana korban ini sempat dilakukan penanganan oleh pihak Rumah Sakit RSUD Bangka Tengah selama kurang lebih 6 jam. Namun setelah sekira pukul 4 sore, korban ini dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dari pihak dokter sendiri, korban ini mengalami meninggal dunia disebabkan karena mengalami pendarahan berat. Oke, kemudian bagaimana keterangan dari pihak kepolisian terkait adanya kecelakaan tersebut? Sela? Ya, berdasarkan keterangan pihak kepolisian saat ini, pihak kepolisian sendiri masih melakukan olah TKP lebih lanjut, di mana berdasarkan keterangan dari saksi, pihak kepolisian menyebutkan bahwa kendaraan yang mobil truk ini mengendara dengan laju kecepatan kurang dari 60 km per jam, Mbak. Oke, baik, Sela. Nah, baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pihak terkait. Nah, berikut liputannya untuk Anda. Sementara kronologinya, pada saat pukul 10, kendaraan tangki sedang melaju dari arah Bundaran Koba menuju Nibung. Kemudian secara mendadak kendaraan roda 2 pengendara Honda Beat itu memutar balik dan akhirnya tabrakan tidak terhindarkan seperti itu. Truk diperkirakan sementara di bawah 60 km per jam karena itu berada di jalan kota ya, jalan di perkotaan, jadi tidak bisa laju. Dan kenapa tidak bisa terhindarkan? Karena di sebelah kiri truk ada mobil parkir, jadi dia tidak bisa banting ke kiri. Jadi kami beberapa waktu yang lalu sudah sering mensosialisasikan apabila di persimpangan atau mau putar balik selalu tengok kanan dan kiri. Jadi memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain yang akan menyeberang atau melewati jalan tersebut. Walaupun kita sudah menggunakan helm, kita sudah sesuai dengan standar, tapi kalau kita tidak berhati-hati dalam berkendara, pasti kecelakaan itu tidak akan terhindarkan. Makanya kami selalu berulang-ulang sosialisasi agar berkendara selalu tertib dalam berlalu lintas. Karena apa? Itu bukan untuk kami, tapi untuk keselamatan para pengendara.
kasus ini sampai pada hari ini masih kita dalam proses penyelidikan. Untuk pengendara kendaraan roda 2 kemarin sore dinyatakan meninggal dunia, tapi jadi sekarang kami mengamankan kendaraannya, yaitu 1 unit motor Honda Beat dan 1 unit truk tangki. Kemudian saksi-saksi sedang kita periksa dan dari supir kita juga minta keterangannya. Untuk sementara masih menunggu proses penyelidikan. Olah TKP-nya kemarin sudah dilakukan, nanti penetapan akan diberitahukan lagi setelah melaksanakan gelar perkara. So, saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal matur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Saudara, beralih ke berita selanjutnya, 2 organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Percut Setuan Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrokan kemarin Selasa 15 Juni 2021. Bentrokan dipicu oleh kasus perebutan lahan seluas 4 hektar. Keduanya sama-sama mengklaim lahan mereka, sehingga bentrok tak terhindarkan. 2 OKP tersebut yakni Pemuda Pancasila atau PP dan Ikatan Pemuda Karya atau IPK. Ratusan orang dari 2 organisasi kemasyarakatan pemuda tersebut terlibat bentrok di Jalan Cemarakuta. Mereka saling menyerang dengan melempar batu secara membabi buta. Akibatnya, 1 rumah warga mengalami kerusakan. Kaca rak aluminium milik seorang warga pecah akibat terkena lemparan batu. Tak hanya itu, 1 mobil angkutan umum juga mengalami kerusakan akibat lemparan batu dari kedua OKP. Pihak kepolisian berjanji akan menindak tegas anggota PP dan IPK yang terlibat pengerusakan. Kepolisian juga mengimbau apabila ada warga sekitar yang menjadi korban diminta agar segera melapor ke pihaknya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Freddy yang akan memberikan laporan. Halo Freddy. Ya, halo Vira. Freddy, bisa dijelaskan bagaimana bentrokan antara kedua organisasi kemasyarakatan pemuda di sana? Ya baik Firda dan juga pemirsa, bentrokan yang terjadi antar 2 OKP Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya itu bermula saat kedua belah pihak itu saling mengklaim tanah ex PTPN seluas 4 hektar di daerah Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang, di mana pada saat itu ada kelompok tani yang juga mengklaim tanah tersebut itu milik mereka. Namun pada saat itu juga Firda, kelompok dari Pemuda Pancasila justru kembali mengklaim dengan membangun tembok di area sekitar. Namun karena tidak senang atas tindakan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila, kelompok tani tersebut bergabung dengan organisasi Ikatan Pemuda Karya, lalu terjadilah bentrok antara kedua belah pihak yang menyebabkan 1 rumah makan itu rusak dan 1 angkutan umum rusak dan 1 kendaraan roda 2 rusak dan 1 warga mengalami luka-luka, Firda. Oke, kemudian dari terjadinya bentrok tersebut, mungkin ada dampak yang terjadi di masyarakat, mungkin ada korban jiwa mungkin, atau ada kerugian apa saja yang terjadi setelah bentrok di sana? Ya, baik Firda, saya jelaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tapi dipastikan 1 kaca styling atau rak untuk pemanjang makanan itu mengalami rusak dan 1 mobil angkutan umum itu rusak dan 1 orang mengalami luka-luka. Tapi akibat peristiwa tersebut, 1 orang luka-luka tersebut sudah dibawa ke klinik oleh pihak Polsek Percut Setuan, dan tadi malam Polsek Percutuan langsung menghubungi ketua dari para OKP itu dan melakukan mediasi, dan mereka menyetujui bahwa ganti rugi itu langsung diserahkan dari pihak OKP maupun langsung kepada warga, Vira. Oke, kemudian bagaimana situasi pasca bentrok? Mungkin adakah yang ditangkap pelaku dari perusakan? Ya baik Firda dan juga pemirsa, sampai saat ini polisi dari Percut Setuan masih terus berjaga-jaga di lokasi dengan menurunkan tim intel. Jadi apabila ada potensi konflik kembali terjadi, tim intel yang ada di lapangan langsung menghubungi Polsek Percut Setuan dan juga Polrestabes Medan untuk selanjutnya untuk menghalau agar tidak terjadi bentrok lagi. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi dari Kapolsek Percut Setuan, Jan Peter Napitupulu. Ia menyebutkan bahwa nantinya akan ada pertemuan kedua antara kedua OKP, antara Pemuda Pancasila dan juga Ikatan Pemuda Karya, di mana nanti pada pertemuan kedua itu akan membahas bagaimana kedua belah pihak itu menyelesaikan konflik tanah ex PTPN, lahan PTPN yang mereka perebutkan. Jadi nanti akan ada mediasi antara Polsek dan kedua organisasi itu soal penyelesaiannya, karena memang dapat saya katakan itu merupakan tanah ex PTPN yang sudah beberapa tahun tidak lagi digunakan dari segi untuk pertanian seperti sebelum-sebelumnya, Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolsek Percut Setuan AKP Jan Peter Napitupulu, dan berikut liputannya untuk Anda. Situasi sudah kembali, ya tadi terjadi bentrok antara IPK, 2 organisasi,
Pemuda Pancasila dan IPK ataupun BPRP. Untuk saat ini sudah bisa kendalikan. Kepada warga yang mungkin ada korban atau kerugian, saya minta untuk melapor ke Polsek untuk kita telanjuti apa yang dilakukan hari ini, saat ini pengerusakan ataupun ada luka masyarakat, maka ketua harus bertanggung jawab. Ketuanya akan saya panggil, ya. Jadi tindakan tegas kepolisian Polres Tuan akan melakukan tindakan tegas. Apa Pak pemicu terjadinya bentrokan tadi Pak? Pemicu terjadinya bentrok antara dua organisasi ini dikarenakan adanya lahan. Merasa kedua organisasi tersebut mengklaim memiliki lahan tanah seluas 4 hektar lebih. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, pihak kepolisian Polda Kalsel dan Polda Kaltim melakukan pengejaran terhadap 2 buron yang melarikan diri sejak petang pada Selasa 15 Juni. Petugas sempat melesatkan tembakan peringatan di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Negara atau Kukar. 2 buronan tersebut berasal dari Kalimantan Selatan dan kabur ke Kukar. Akibat dari pengejaran tersebut, petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Suara tembakan terakhir terdengar sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Warga Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar juga mengaku mendengar adanya suara tembakan yang terjadi pada sore hari sekira pukul 4 sore pada Selasa 15 Juni kemarin. Sedikitnya ada belasan personil gabungan yang tengah bersiaga. Adapun penjagaan dilakukan di titik kawasan kilometer 39, Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja, Kabupaten Kukar. Dari pengejaran tersebut dilakukan secara terpisah demi mempersempit ruang kabur bagi tersangka. Sebagian personil juga terlihat berjaga di jalur-jalur tikus. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltim, ada Aris Joni, yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Aris. Selamat siang, Trida, di studio. Aris, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan terkini pencarian buronan yang kabur ke Kukar tersebut? Terima kasih. Untuk perkembangan saat ini, pihak kepolisian dan aparat pemerintah di kelurahan tersebut maupun di kecamatan masih terus melakukan penjagaan wilayah sekitar pelarian 2 buronan yang dikejar oleh pihak kepolisian tersebut. Nah, untuk saat ini kedua buronan itu masih belum ditangkap dan masih dalam proses pencarian. Di mana kemarin pada sekitar pukul 4 sore itu warga dikejutkan dengan adanya bunyi beberapa kali tembakan, dan alhasil itu adalah suara tembakan dari pihak kepolisian merupakan tembakan peringatan kepada 2 buronan yang lari masuk dalam wilayah hutan perbatasan wilayah Kutai Kartanegara menuju ke Penajam Pasir Utara. Oke, kemudian tadi Anda menjelaskan ada terdengar suara tembakan. Apakah suara tembakan tersebut ada adu tembak atau itu hanya dari pihak kepolisian saja atau dari buronan juga menembakkan senjata api kepada polisi? Seperti apa? Berdasarkan konfirmasi dari Lurah Sungai Merdeka, Pak Agus Santosa, beliau mendapatkan info dari Kapolsek Samboja bahwa itu bukan suara tembak-menembak, melainkan suara tembakan peringatan dari pihak kepolisian agar 2 buronan tersebut tidak melarikan diri. Tapi kedua buronan tersebut masih nekat untuk melarikan diri ke dalam hutan. Seperti itu. Oke, kemudian mungkin ada imbauan dari pihak berwenang kepada warga sekitar terkait buronan kabur ke hutan di sekitar pemukiman warga di sana. Ya, petugas kepolisian beserta aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan sudah menginstruksikan kepada setiap warga dan RT untuk tidak menerima tamu yang tidak dikenal ketika ingin menumpang atau menginap di rumah warga tersebut, dan juga warga diminta untuk lebih waspada terhadap orang yang baru dilihat. Ketakutannya orang tersebut bisa jadi adalah 2 buronan yang sedang dicari oleh polisi. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltim Aris Joni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Ambon, Saudara, Kejaksaan Negeri Ambon akan melelang barang bukti hasil sitaan terpidana kasus korupsi BNI Cabang Ambon. Kasus korupsi tersebut diketahui dilakukan oleh Faradi BCS yang kini menjadi terpidana tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Para terpidana kasus tersebut yakni Faradiba Yusuf, Marje Muskita, Kristiantus Rumah Lewang, Yosep Maitimu, Soraya Pelu, Andi Yahrizal Yahya, William Ferdinandus, dan satu orang terdakwa lainnya yakni Tata Ibrahim yang saat ini sedang menjalani proses kasasi. Barang bukti yang akan dilelang yakni 11 rumah, 8 buah mobil, dan 1 buah cincin berlian milik Faradiba. Selain itu, Kejari Ambon juga mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.693.200.000 yang didapat dari para terpidana dan terdakwa. Barang bukti berupa uang itu akan langsung distor ke kas negara melalui rekening kas negara di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Para terpidana saat ini tengah menjalani masa penahanan yang bervariasi. Mereka juga divonis mengembalikan kerugian keuangan negara dengan nilai berbeda. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Ambon, ada Tanita Patiasina yang akan memberikan laporannya. Halo, Tanita? Halo, Tanita? Oke. Tanita, boleh diceritakan tentang kasus Faradiba CS ini yang berapa banyak kerugian keuangan negara yang terjadi? Ya, baik Firda, kasus ini memang sempat menggemparkan warga Kota Ambon bahkan Provinsi Maluku karena nilainya yang cukup besar, dan pada tahun 2019 awalnya itu ada audit internal dari pusat dan diketahui adanya transaksi dan investasi yang tidak wajar yang dilakukan oleh Faradiba Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala BNI Cabang Ambon. Dan setelah berita tentang kasus ini beredar di masyarakat, kemudian nasabah BNI melakukan penarikan uang yang mereka simpan di BNI, dan ternyata diketahui bahwa selain kerugian negara ada juga uang nasabah yang hilang. Untuk kerugian keuangan negara sendiri mencapai 58,9 miliar, sedangkan untuk nasabah hilang mencapai 76,4 miliar rupiah. Begitu, Firda. Oke, kemudian apa saja dan berapa banyak aset Faradiba CS yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon sendiri? Pada tanggal kemarin, 15 Juni 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Titnale, telah mengeksekusi barang bukti sitaan dari para terdakwa dan terpidana untuk tunai sendiri berjumlah sekitar 2,693.200.000 rupiah. Itu didapatkan dari yang paling besar dari Faradiba Yusuf yang berkisar 1,1,568 juta rupiah, 1.598.200.000 rupiah dari Faradiba, kemudian 50 juta dari Kristiantus Melewang, salah satu terdakwa juga terpidana, dan 35 juta rupiah dari pidana Andi, dan juga ada beberapa dari saksi dan satu terdakwa ini yang dinamis berkisar 2 juta rupiah. Selain uang tunai, mereka juga menyita barang dari Faradiba Yusuf, yaitu 8 unit kendaraan mobil, juga ada selama dari rumah, gudang, dan ada juga sertifikat tanah dan izin beli punyaan Faradiba Yusuf. Oke, Tanita, bisa dijelaskan setelah disita bagaimana tindak lanjut dari Kejari Ambon terhadap barang bukti sitaan tersebut? Tanita? Baik, Firda, untuk uang tunai. Baik, Firda, untuk uang senilai 2,693 miliar tadi sudah dilakukan pemindahan ke Bank BRI untuk disimpan di rekening negara. Sedangkan untuk barang bukti tadi yang berupa rumah, mobil, kemudian cincin, itu akan dilakukan pelelangan. Namun pelelangan masih belum bisa dilakukan. Mereka akan melakukan pelelangan setelah adanya koordinasi dengan KPK. Oke, kemudian saat ini bagaimana proses hukum yang sedang dihadapi para terpidana dan terdakwa tersebut di sana? Untuk proses hukum sendiri sudah dijalani untuk 7 terdakwa
seperti Fadia Yusuf itu akan menjalani hukuman selama 20 tahun. Memang variasi proses hukumnya akan menjalani. Fadia Yusuf 20 tahun, Soraya Peru sekitar 15 tahun untuk ponisnya. Kemudian Marce Muskita dan terpidana Andi Yahya itu masing-masing 7 tahun. Untuk Kristiantus Rumah Lewang dan Joseph Maitimu selama 18 tahun. Dan William Ferdinand selama 15 tahun. Sedangkan untuk Tahta Ibrahim sedang menjalani proses kasasi dan saat ini juga tetap ditahan dan berada di rutan kelas 2 Ambon. Begitu, Firda. Oke, baik Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fritsnalia, dan berikut liputannya untuk Anda. Ini nanti barang-barang bukti ini akan kita lakukan perhitungan kerugian keuangan negara, pelelangan melalui tafsiran KPKLN, dan akan kami lelang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah ada koordinasi dengan KPKLN, kita akan melakukan pelelangan. Jadi kenapa kita hadirkan juga pihak BRI pada sore hari ini, agar supaya barang bukti berupa uang ini setelah kita ambil dari penitipan di rekening pengadilan negeri, hari ini juga akan kami nyetor ke kas negara melalui BRI, rekening negara di rekening kas negara di BRI. Demikian. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, antusiasme warga Kota Dumai, Provinsi Riau mengikuti vaksinasi COVID-19 lanjutan atau tahap kedua cukup tinggi. Itu terlihat dari antrean masyarakat yang mengular panjang untuk divaksin tahap 2 di Balai Sri Bunga Tanjung Jalan Putri 7, Kota Dumai pada hari ini, Rabu 16 Juni 2021. Kegiatan vaksinasi massal yang digelar Pemkab Dumai tersebut memiliki sasaran 50.000 orang. Pemkab Dumai menyebut 50.000 masyarakat Dumai harus sudah divaksin. Masyarakat yang divaksin tak dijejali syarat yang banyak, cukup membawa kartu vaksinasi dan KTP. Setelah dilakukan cek kesehatan dan dinyatakan sehat, petugas langsung menyuntikkan vaksin COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Doni Kesuma yang akan memberikan laporannya. Halo Doni, selamat siang. Halo Doni. Halo Firda. Oke, Doni bisa dijelaskan seperti apa antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi di Kota Dumai hingga terjadi antrean panjang di sana? Iya, untuk antusias masyarakat di Kota Dumai untuk vaksinasi tahap 2 ini terlihat sangat tinggi, di mana vaksinasi yang mulai dibuka itu pada jam 8, namun masyarakat sudah mengantri sebelum pukul 8. Bahkan ketika antrian atau proses vaksinasi sudah mulai dibuka, antrian panjang pun menjadi terlihat nampak di pusat dari vaksinasi tahap kedua ini. Bahkan antrian panjang ini berlangsung cukup lama karena memang kondisi dari masyarakat yang memang sebagian besar masih bekerja itu memilih untuk cepat ingin divaksin, sehingga karena ingin cepat divaksin maka masyarakat datang lebih awal karena memang itu alasan mereka supaya setelah divaksin bisa beraktivitas seperti biasanya, itu ya, ada yang bekerja dan juga ada yang berdagang dan sebagainya, sehingga pada vaksinasi tahap kedua ini memang cukup tinggi antusiasnya, dan itu bisa terlihat di antrian yang mengeluar dan panjang. Seperti itu, rekan Fitra. Oke, saya dijelaskan hingga saat ini sudah berapa banyak masyarakat yang divaksin dari target 50.000 dosis vaksin tersebut? Ya, terima kasih. Berdasarkan dari data Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kota Dumai, target dari 50.000 vaksin atau 50.000 masyarakat itu sudah tervaksin sekitar 90%, yaitu sekitar 40.000 masyarakat yang sudah tervaksin di dosis pertama, seperti itu rekan Firda. Oke, Doni bisa dijelaskan selain yang dilakukan Pemkab Dumai, bagi yang membuat SIM di Polresta, sudahkah juga mendapatkan layanan vaksin di sana? Untuk mensukseskan vaksinasi massal ini, memang Pemkab Dumai dan juga Forkopimda khususnya baik itu TNI dan Polri bekerja sama untuk mensukseskan proses dari vaksinasi massal. Memang untuk Polri sendiri, bagi yang mengurus SIM itu bisa juga langsung
divaksin, karena memang dalam pengurus SIM kan tidak langsung mendapat SIM, cuman ada menunggu juga. Nah, di jeda menunggu inilah masyarakat bisa vaksin di tempat pembuatan SIM, dan itu juga disediakan oleh tim medis dari Bayangkara Polri Polres Kota Dumai. Seperti itu rekan Firda. Oke, kemudian Doni, apakah ada imbauan dari Wali Kota Dumai sendiri terkait masyarakat yang mengikuti vaksinasi di sana? Ya, tentu ada rekan Firda, di mana Wali Kota Dumai sendiri, yaitu Bapak Haji Faisal, itu menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan vaksinasi massal yang kita dibantu oleh pemerintah pusat itu sekitar 50.000. Dan ini tentunya hanya beberapa daerah saja di Provinsi Riau yang mendapat vaksin yang sebanyak ini, dan tentunya Wali Kota Dumai menghimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan ini. Jika realisasinya tinggi, tentu untuk mendapatkan atau meminta vaksinasi kembali itu bisa lebih mudah, karena kita sudah memberikan contoh bahwa target 50.000 sudah tercapai. Seperti itu rekan Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Meli, dan berikut liputannya untuk Anda. Ini kita vaksinasi untuk dosis yang keberapa nih? Yang kedua. Yang kedua ya. Yang kemarin vaksin untuk tahap pertamanya kapan? Pas 17 Mei. Oh, 17 Mei ya. Gimana nih perasaannya sudah 2 kali divaksin? Jauh ini aman sih. Nggak ada keluhan ya? Aman-aman. Aman-aman aja. Mungkin ada sedikit ajakan kepada kawan kita yang sedang takut untuk divaksin, mungkin bisa membuktikan bahwa vaksin ini memang aman atau seperti apa? Sejauh yang saya rasakan sih aman ya. Itu menurut saya tuh imunitas diri kita sendiri juga sih. Oh gitu. Dan vaksin ini tuh juga yang membantu kita untuk apa ya bilangnya? Ya, untuk meningkatkan apalah ya, percaya diri juga ya. Siapa namanya? Meli. Meli. Kembali ke berita selanjutnya, Saudara. Gubernur Jawa Timur bersama Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya meninjau vaksinasi skala besar di Kabupaten Sampang, Madura. Kegiatan vaksinasi tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Hovifah bersama rombongan tiba di Pendopo Trunojoyo Sampang sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Vaksinasi skala besar tersebut digelar mengingat belakangan ini kasus COVID-19 di Bangkalan meningkat drastis. Sedangkan Kabupaten Sampang sendiri merupakan daerah yang paling dekat dengan Bangkalan. Vaksinasi juga dilakukan guna mengantisipasi COVID-19 varian baru agar tidak masuk ke Sampang, di mana penyebaran varian baru COVID-19 Delta tersebut paling cepat dibandingkan COVID-19 biasa. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Madura Hanggara Pratama yang akan memberikan laporannya. Halo Hanggara, selamat siang. Siap, selamat siang rekan Firda. Hanggara, bisa dijelaskan tujuan digelarnya vaksinasi COVID-19 berskala besar tersebut di sana? Siap, untuk tujuan vaksinasi skala besar di Kabupaten Sampang sendiri tentunya untuk mengantisipasi menyebarnya COVID-19 di Kabupaten Sampang. Mengingat letak geografis Kabupaten Sampang sendiri berdekatan dengan Kabupaten Bangkalan, sehingga mobilitas masyarakat berpotensi besar. Sehingga maka dari itu vaksinasi berskala besar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Oke, Hanggara, bisa dijelaskan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jatim beserta Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya saat meninjau langsung vaksinasi skala besar di Sampang sendiri? Siap, setibanya di lokasi di Kabupaten Sampang, tepatnya di Trunojoyo, Madura, Gubernur Jatim bersama rombongan langsung meninjau ke 3 titik tempat vaksinasi COVID-19. Setelah itu, Gubernur Jatim menghimbau kepada masyarakat agar tetap bersinergi untuk menjalankan vaksinasi COVID-19 bersama Pemkab Kabupaten Sampang, seperti itu. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan berikut liputannya untuk Anda. Kita melihat bahwa Sampang ini bersebelahan dengan Bangkalan, dan kita mengetahui tercatat mulai kemarin Bangkalan masuk zona merah, dan
Di Bangkalan sendiri ada 4 kecamatan yang masuk zona merah, ada Arusbaya, ada Deger, ada Prampis dan Kota, dan kemungkinan Burne. Nah, ini bersebelahan dan berinteraksi dengan masyarakat Sampang. Oleh karena itu, cara untuk bisa melakukan kekebalan berbasis komunitas dan community adalah memaksimalkan vaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Saya mohon di antara kita semua saling mengingatkan bahwa menggunakan masker adalah cara untuk bisa menjaga diri kita dan lingkungan kita supaya aman dari kemungkinan terpapar COVID-19. Kalau sama-sama kita menggunakan masker yang aman, maka itu cara yang paling aman bagi kita semua untuk menjaga diri kita dan lingkungan kita. Menjaga untuk tidak berkerumun, menjaga untuk mengurangi mobilitas, mencuci tangan. Ini salah satu dari cara-cara untuk bisa menjaga supaya diri kita sehat, lingkungan kita sehat. Jadi proses untuk bisa menegakkan protokol kesehatan diikuti dengan vaksinasi. Ini 2 pilar yang harus saling kita bangun keberseiringannya. Beralih ke Cirebon, Saudara, PT KAI Daob 3 Cirebon memperpanjang jam operasional layanan tes ginos di sejumlah stasiun. Layanan tes ginos beroperasi lebih awal mulai dari pagi hingga malam hari. Perubahan jam operasional layanan tes ginos tersebut terjadi di stasiun Cirebon, stasiun Perujakan, stasiun Jatibarang, stasiun Hargelis, dan stasiun Brebes. Untuk tarifnya tetap yakni Rp30.000 dengan masa berlaku surat keterangan 1 kali 24 jam selesai pemeriksaan. Pihak PT KAI berharap semakin panjangnya jam operasional tes ginos tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan naik kereta api jarak jauh. Selain itu, penambahan jam operasional layanan tes ginos tersebut semakin memudahkan penumpang mendapatkan surat keterangan bebas COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan memberikan laporannya. Halo Ahmad Imam. Ya, halo Firda. Imam, bisa dijelaskan bagaimana perpanjangan operasional tes ginos di stasiun wilayah PT KAI Daob 3 Cirebon dari jam berapa dan mulai jam berapa hingga jam berapa? Ya, baik. Untuk layanan tes ginos di 11 stasiun di wilayah Daob 3 Cirebon diperpanjang mulai dari Senin tanggal 14 Juni 2021 kemarin. Untuk di stasiun Cirebon sendiri, layanan ini yang semula dilaksanakan dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, mulai Senin kemarin dimulai lebih awal dari pukul 7 pagi hingga jam 10 malam. Lalu di stasiun Cirebon Perujakan, layanan ini yang sebelumnya dibuka dari jam 8 pagi hingga jam setengah 6 sore, saat ini menjadi dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Lalu di stasiun Jatibarang yang sebelumnya beroperasi dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore, sekarang menjadi lebih awal dimulainya dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Dan untuk di stasiun Hargelis dan stasiun Brebes sendiri yang sebelumnya dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, sekarang dimulai dari jam setengah 8 pagi hingga jam 7 malam. Demikian Firda untuk jadwal operasional layanan tes ginos ini. Oke, kemudian berapa banyak penumpang yang menggunakan layanan tes ginos di sejumlah stasiun di Daob 3 Cirebon sendiri? Bisa dijelaskan ke kami? Layanan tes ginos ini hadir dari mulai bulan Februari 2021. Dari mulai di stasiun Cirebon, lalu di stasiun Perujakan, dan sekarang sudah ada 5 stasiun di wilayah PT KAI Daob 3 Cirebon yang sudah membuka layanan tes ginos ini. Berdasarkan data dari PT KAI sendiri, layanan ini sudah diikuti lebih dari 53.000 penumpang di 5 stasiun tersebut dari mulai
bulan Februari hingga Mei 2021. Dan setiap harinya juga memang penumpang itu lebih antusias untuk mengikuti tes sinus dibanding rapid test antigen yang juga disediakan di beberapa stasiun. Karena mungkin dari segi harga juga lebih terjangkau, tapi untuk rapid test antigen sendiri masih dilaksanakan dan banyak juga penumpang yang berminat untuk mengikuti tes tersebut untuk dijadikan persyaratan naik kereta api. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Dan saya Firda Anda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.